Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas materi tentang perkembangan struktur institusional dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan yang lainnya. Nama-nama anggota kelompok 4 yaitu ada Ika Ayu Nurjanah, Zana Zafirah, Huda Khairul Anam, Niati Hana Pertiwi, Intan Widiasari, dan Adela Keriza. Baik, selanjutnya materi yang pertama tentang akuntansi di Amerika Serikat sebelum tahun 1930. Pada tahun 1880-an, akuntansi adalah instrumen penting di Amerika untuk menjalankan bisnis. Ada sebuah organisasi yang bernama American Association of Public Accountants yang dibentuk pada tahun 1886 dengan 10 anggota. Pada tahun 1896, organisasi ini ditambah dengan kelompok lain, yaitu Institut Pembukuan dan Akuntan. Keduanya berada di balik suksesnya Undang-Undang Negara Bagian New York yang menciptakan penunjukan profesional akuntan publik bersertifikat. Pada tahun 1913, 31 negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang penerbitan akuntan publik bersertifikat. Prestasi penting dari organisasi ini yaitu adanya pendirian Journal of Accountancy pada tahun 1905. Publikasi ini terus menjadi jurnal profesional yang penting hingga hari ini. Pekerjaan awal dari organisasi tersebut termasuk dengan penunjukan komite terminologi yang menghasilkan daftar istilah dan definisi yang diadopsi pada tahun 1915. Dengan banyaknya istilah tersebut di dalam berbagai masalah jurnal akuntansi, maka menghasilkan sebuah buku yang dipublikasikan pada tahun 1931 yang berisi tentang definisi-definisi. Sebuah anugerah besar bagi akuntansi yang berkembang adalah dengan berlakunya Kongres Undang-Undang Pajak Penghasilan pada tahun 1913. American Institute of Accountants atau disingkat AIA dibentuk pada tahun 1919 dari American Association of Public Accountants yang namanya diubah menjadi American Institute of Certified Public Accountants pada tahun 1957. Organisasi kedua itu dibentuk pada tahun 1921. AIA mengambil pandangan nasional yang bersatu relatif terhadap isu-isu seperti ujian dan kualifikasi. American Society lebih mementingkan mempertahankan kekuasaan di berbagai negara bagian. Persaingan antara kedua organisasi itu sangat ketat. Kemudian pada tahun 1936, kedua organisasi tersebut akhirnya bergabung. Sejak 1918, organisasi tersebut bekerja sama dengan Federal Trade Commission, menerbitkan pamflet yang berjudul Metode yang disetujui untuk penyusunan laporan neraca. Pamflet tersebut diterbitkan di Federal Reserve Bulletin dan dianggap oleh badan tersebut memberikan standar minimum untuk melakukan audit neraca. Pamflet itu kemudian direvisi pada tahun 1929 di bawah arahan umum Dewan Federal Reserve. Dokumen tersebut membahas prosedur audit, tapi masalah akuntansi keuangan juga perlu dibahas. Pada tahun 1929, awal mula Great Depression menyebabkan peningkatan permintaan untuk layanan audit serta pertanyaan penting tentang praktik akuntansi. Pada tahun 1932, pemberlakuan Undang-Undang New Deal menyebabkan perubahan besar dalam akuntansi, menghasilkan yang pertama dari 3 periode berbeda dalam pengembangan standar akuntansi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tahun formatif pada periode tahun 1930 sampai tahun 1946, di mana selama periode ini, praktik akuntansi di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh jatuhnya pasar saham pada tahun 1929. Nah, pada tahun formatif ini memberikan 3 poin penting. Yang pertama yaitu perjanjian AECPA, yang kedua Formation of the Securities and Exchange Commission atau SEC, yang ketiga yaitu Committee on Accounting Procedure pada tahun 1936 sampai tahun 1946. Langsung saja kita bahas yang pertama mengenai perjanjian AECPA. Pada tahun 1930 memulai usaha kerjasama dengan New York Stock Exchange atau NYSE yang akhirnya mengarah pada persiapan salah satu dokumen terpenting dalam pengembangan pembuatan aturan akuntansi.
Komite khusus AICPA yang bekerja sama dengan Stock Exchange dan bekerjasama dengan Komite NYSE dalam daftar saham untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar dalam bursa. Nah, NYSE ini prihatin bahwa perusahaan tercatat menggunakan berbagai praktik akuntansi yang dirahasiakan. Mulanya AICPA berpendapat bahwa solusi terbaik adalah pendekatan ganda yang berisi pendidikan pengguna laporan akuntansi mengenai batasan laporan dan perbaikan laporan yang dibuat lebih informatif bagi pengguna. Nah, kemudian AICPA menyusun draft formal 5 standar prinsip akuntansi yang diterima oleh NYSE pada tanggal 22 September tahun 1932. Nah, dokumen ini mewakili upaya formal untuk mengembangkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang kemudian dikembangkan menjadi JEP. Kelima standar prinsip akuntansi ini lalu dimasukkan pada bab pertama pada Accounting Research Bulletin atau ARB. Selanjutnya yang kedua yaitu pembentukan Securities and Exchange Commission atau SEC pada tahun 1934. Nah, tujuan dibentuk ini yaitu mengelola Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange tahun 1934 yang merupakan undang-undang sekuritas nasional pertama di Amerika Serikat. Nah, SEC ini pada awalnya mengizinkan profesi akuntansi untuk menetapkan prinsip akuntansi tanpa gangguan. Nah, kemudian pada tahun 1937 dan tahun 1938 mulai timbul ketidaksabaran dengan profesi tersebut. Nah, pada tahun 1937, Komisioner SEC Robert Haley berbicara kepada American Accounting Association. Bagi saya yang satu ini itu hebat. Kesulitannya adalah tidak ada badan yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki dan memelihara standar akuntansi. Nah, kemudian SEC mengeluarkan ASR nomor 4 yang menyatakan bahwa walaupun akuntan profesional mendirikan badan otoritas untuk membangun standar akuntansi, SEC akan menentukan praktik akuntansi yang diterima dan memadatkan metode yang akan dipakai dalam laporan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu Komite Accounting Procedure pada tahun 1936 sampai tahun 1946. Pada tahun 1933, AICPA membentuk panitia khusus pengembangan prinsip akuntansi. Tetapi, komite ini hanya menyelesaikan sedikit dan digantikan oleh Komite Accounting Procedure di tahun 1936 yang juga relatif tidak aktif di tahun 1938. Nah, pada tahun 1938 didorong oleh kebijakan baru SEC yang terkandung dalam ASR 4, CIP diperluas dari 7 anggota menjadi 21 anggota yang lebih aktif. Kemudian setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, SEC kehilangan kepercayaan pada CIP. Kemudian CIP memutuskan untuk mengadopsi kebijakan mulai dari masalah yang spesifik dan merekomendasikan metode akuntansi. Kemudian selama tahun 1938 sampai tahun 1939 diterbitkan 12 buletin tentang penelitian akuntansi yang dimuat pada Accounting Research Bulletin. Nah, era formatif ini tidak menghasilkan seperangkat prinsip akuntansi yang komprehensif, namun memberikan 2 kontribusi yang sangat penting. Yang pertama yaitu praktik akuntansi, khususnya dalam hal keseragaman meningkat secara signifikan. Yang kedua yaitu sektor swasta didirikan dengan kokoh sebagai sumber untuk pembuatan kebijakan akuntansi di Amerika Serikat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pasca perang pada tahun 1946 sampai 1959. Perekonomian berkembang sangat pesat pada periode pasca perang dibandingkan pada tahun 1920-an. Industri banyak berkembang dan membutuhkan modal dalam jumlah besar. Perindustrian juga menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan pada perekonomian. Atas dorongan pemodalan saham, industri mulai memanfaatkan dana dari publik.
Pada tahun 1940, diperkirakan ada 4 juta orang pemegang saham di Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 1952, jumlahnya telah berkembang menjadi 7 juta. Dan pada 1962, jumlahnya menjadi 17 juta. Laporan keuangan perusahaan menjadi sumber informasi penting dalam pembuat keputusan perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan dan aturan akuntansi yang digunakan untuk menyusunnya mulai menjadi perhatian. Untuk pertama kalinya, pembuatan kebijakan akuntansi menjadi topik penting di The Financial Press. Permasalahan yang muncul adalah pelaporan keuangan dan metode akuntansi di tiap perusahaan terdapat perbedaan. The Financial Press dan SEC berusaha menghilangkan metode akuntansi yang berbeda yang secara signifikan mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan untuk transaksi serupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRP 32 dan SEC. Secara total, 18 IRP dikeluarkan dari tahun 1946 sampai 1953. Meskipun telah berhasil menghilangkan banyak praktik akuntansi yang ambigu pada tahun 1930, hal itu menciptakan serangkaian permasalahan baru selama akhir 1940 dan awal 1950. Saat menghilangkan praktik akuntansi yang ambigu, CIP gagal dalam membuat rekomendasi yang positif untuk prinsip akuntansi secara umum. Akibatnya, banyak praktik alternatif terus berkembang karena tidak ada teori akuntansi yang mendasari. Situasi ini menyebabkan konflik antara CIP dan SEC. Konflik yang paling dipublikasikan berkaitan dengan laporan laba rugi dan kinerja operasi saat ini. CIP berpendapat bahwa memanfaatkan kinerja operasi saat ini meningkatkan komparabilitas laporan laba rugi antar perusahaan pada tahun yang sama. Keuntungan dan kerugian dikecualikan dari laba bersih di dalam konsep kinerja operasi. Akibatnya, dikeluarkan IRP 32 yang merekomendasikan konsep tersebut. Setelah penerbitan IRP 32, Kepala Akuntan SEC menulis, Komisi telah memberi wewenang kepada staf untuk mengambil pengecualian atas laporan keuangan yang tampak tidak sesuai meski telah menerapkan IRP 32. Pada tahun 1950, dalam amandemen Regulation SX, SEC mengusulkan penggunaan all-inclusive concept yang bertentangan langsung dengan IRP 32. Selanjutnya, CIP dan SEC mencapai kesepakatan terkait IRP 32, di mana item luar biasa yang disebut dengan item khusus akan menjadi item terakhir pada laporan laba rugi. Jadi, CIP mempertahankan peran utamanya dalam pembuatan kebijakan, namun tetap diawasi oleh SEC. Permasalahan tingkat harga atau the price level problem. Pada akhir tahun 1953, akuntansi semakin memperhatikan permasalahan terhadap perubahan tingkat harga yang mengakibatkan kemajuan terkait perkembangan prinsip akuntansi selama kurang lebih 3 tahun. Alasan utamanya dari permasalahan tingkat harga adalah perubahan biaya depresiasi. Beban penyusutan didasarkan biaya historis tidak secara akurat mengukur penurunan nilai aset tetap dalam kaitannya dengan taruh saya beli. Hasilnya adalah laporan laba bersih yang berlebihan. Secara umum, akuntan memutuskan bahwa mencerminkan perubahan dalam daya beli pengguna pada laporan keuangan. Hal ini mengakibatkan perdebatan tingkat harga selama bertahun-tahun. Tahun penutupan CIP. Tahun 1957 sampai 1959 merupakan masa transisi dalam perkembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Kritik terhadap CIP meningkat dan bahkan banyak pihak tidak menyetujui operasinya. Akhirnya, seorang presiden dari AICPA, Alvin R. Jennings, menyerukan pendekatan baru untuk pengembangan prinsip akuntansi. Selama pertengahan dan akhir tahun 1950, minat dalam pengembangan prinsip akuntansi berkembang. Sayangnya, hal ini memberi kritik negatif kepada CIP semakin banyak. Eksekutif keuangan dan akuntansi praktisi dari perusahaan yang lebih kecil mengeluh pendapat mereka tentang IRP yang diusulkan tidak didengar dengan baik. Banyak yang merasa CIP bekerja terlalu lambat. Leonard Spacek, managing partner dari Arthur Andersen & Co., mengeluarkan komentar bahwa mitra firma kami percaya bahwa profesi akuntan publik tidak dalam penting menjalankan tanggung jawab publiknya dalam sertifikasi laporan keuangan saat ini.
Kami yakin keberadaan profesi ini dalam bahaya. Sampai profesi menetapkan dalam kerangka kerjanya. 1. Premis prinsip akuntansi yang diterima. 2. Prinsip akuntansi yang memenuhi premis tersebut. Dan 3. Forum publik di mana prinsip akuntansi tersebut dapat ditentukan. Firma kami tidak didedikasikan untuk menyiarkan di depan umum kekurangan utama dari profesi ini. Pada tahun 1957, AAA telah menerbitkan pernyataan tentang konsep dan definisi yang mendasari di mana ia setidaknya berusaha melakukan pendekatan secara deduktif. Sejak awal, CIP membuang pendekatan deduktif formal karena terlalu memakan waktu. Bahkan komite mengabdikan waktunya untuk memecahkan masalah tertentu dengan menetapkan aturan secara sedikit demi sedikit tanpa mengembangkan prinsip-prinsip dasar akuntansi keuangan, apalagi mengembangkan teori. Kemunculan baru. Alvin R. Jennings menyampaikan pidato pada tahun 1957 pada pertemuan tahunan IPCPA. Dia menyarankan reorganisasi ICPA untuk mempercepat pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Jennings menekankan perlunya penelitian sebagai bagian dari proses ini. Dengan kata lain, dia mengusulkan sebuah pendekatan konseptual untuk menggantikan metode-metode yang tidak sempurna yang telah diikuti selama 20 tahun oleh CIP. Para akuntan pun siap mempertimbangkan pendekatan baru yang disusulkan oleh Jennings. AICPA menunjuk Special Committee on Research Program atau bisa disebut panitia khusus program penelitian yang menyelesaikan laporannya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Laporan ini menjadi anggaran dasar untuk Accounting Principles Board atau APB dan Divisi Riset Akuntansi. Laporan ini menekankan pentingnya penelitian dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, yakni penelitian akuntansi yang memadai diperlukan dalam semua pembentukan standar akuntansi. Pernyataan tentang masalah akuntansi harus didasarkan pada studi independen yang menyeluruh tentang hal-hal tersebut. Selama pertimbangannya diberikan untuk semua sudut pandang. Untuk itu, diperlukan staf yang memadai. Laporan penelitian atau studi harus masuk akal dan didokumentasikan secara lengkap. Mereka harus memiliki eksposur yang luas dan baik untuk profesi khusus maupun publik. CIP dikritik habis-habisan, tapi CIP mewakili profesi akuntan dalam upaya pertama untuk mengembangkan aturan akuntansi keuangan yang dapat diterapkan. CIP mengeluarkan total 51 IRP, salah satunya IRP Opinion nomor 43 yang menjelaskan pernyataan ulang dan revisi 42 buletin pertama. Bagian signifikan dari IRP Opinion 43 tetap berlaku hingga saat ini. Sepanjang berdirinya CIP, IRP diakui sebagai otoritatif dan memiliki efek pada praktek akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memahami akuntansi pada saat periode modern. Nah, pada abad ke-20, akuntansi lebih berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, serta akuntansi telah berkembang menjadi 2 cabang, yaitu Financial Accounting dan Cost Accounting. Cost accounting yang semula diperlukan untuk informasi biaya berkembang menjadi alat untuk dasar sebagai putusan ekonomi para manajer, sehingga dalam tahun 1950-an oleh Vater mengganti nama menjadi Management Accounting. Nah, sejak dimulainya penjajahan Belanda oleh Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC sejak akhir abad ke-20, maka sistem pembukuan rangkap dikenal di Indonesia sejak tahun 1930-an. Nah, pada masa resesi dunia, di Amerika Serikat timbul keperluan akan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan. Nah, pada tahun 1940, buku Raton Littleton, An Introduction to Corporate Accounting Standard oleh para pakar akuntansi dianggap sebagai usaha menyusun teori akuntansi. Terbukti teori akuntansi yang dimulai oleh Raton Littleton sifatnya adalah normatif, yaitu bahwa teori ini bertujuan untuk menyusun konsep-konsep yang mendasari pedoman berupa prinsip standar akuntansi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas akuntansi antara ilmu atau teori. Pada tahun 1986, Watt Zimmerman menerbitkan buku yang berjudul Positive Accounting Theory. Teori yang positif ini bertujuan untuk menerangkan hubungan sebab akibat atau kausal tentang gejala-gejala akuntansi. Teori ini dapat kritikan yang tajam oleh Crittenson, penganut teori Popper, yang menganggap bahwa teori yang dicetuskan Watt Zimmerman belum memenuhi persyaratan ilmiah. Salah seorang filsuf, yaitu Karl Popper, berpendapat bahwa untuk menerima suatu pengetahuan sebagai ilmu diperlukan syarat-syarat yang ketat dalam proses memperoleh ilmu itu. Nah, Popper di sini beranggapan bahwa metode ilmiah hanya dapat diperoleh melalui metode deduktif. Metode induktif tidak dapat menghasilkan kebenaran ilmiah karena menggunakan sebagian dari data yang diteliti. Popper juga beranggapan dalam ilmu bahwa apa yang dapat diterima saat ini mungkin tidak diterima lagi di kemudian hari. Teori sebagai unsur ilmu dianggap benar selama belum dapat dibuktikan salah, maka teori harus diuji kebenarannya. Dalam pengujian kebenaran teori, metode induktif dapat dipergunakan metode statistika. Seorang ilmuwan Australia yang bernama Ruth Hines dalam karangannya yang dimuat dalam majalah Accounting Review pada bulan Oktober 1988 dengan judul Popper's Methodology of Classificationism and Accounting Research, antara berkesimpulan bahwa dengan mengutip pendapat Lakatos, seorang pakar akuntansi, yaitu history falsificationism, sejarah menolak kebenaran falsifikasianisme, karena sejarah perkembangan ilmu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Popper. Nah, selanjutnya, filsuf ilmu lain, yaitu Thomas Kuhn, mengenai falsafah yang berbeda dengan Popper. Thomas Kuhn berpendapat bahwa pendapat Popper tentang pengetahuan ilmiah dianggap tidak lengkap. Karena yang pertama, Popper beranggapan bahwa ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin direorganisasi. Sedangkan Thomas Kuhn beranggapan bahwa ilmu dalam keseluruhan adalah tidak terbatas. Ilmu dan dasar pengetahuannya berubah-ubah sepanjang masa, sebagian besar karena perkembangan politis. Nah, selanjutnya adalah mengenai istilah akuntansi dan akuntan. Akuntansi merupakan istilah di negara Inggris yang menyatakan kegiatan dan teori pembukuan termasuk praktik, riset, dan pengajaran, termasuk pedoman prinsip dan prosedur yang harus diikuti oleh para akuntan dalam melaksanakan tugas mereka. Nah, sedangkan akuntan itu adalah seseorang yang melakukan pelayanan akuntansi. Akuntan menyiapkan laporan keuangan dan pembayaran pajak, memeriksa catatan keuangan, dan mengembangkan rencana keuangan. Mengerjakan pembukuan pribadi untuk perusahaan, pembukuan umum untuk perusahaan CPA, akuntansi tidak mau mencari keuntungan untuk perwakilan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pasca IFRS. IFRS atau International Financial Reporting Standards merupakan standar dasar pengertian dan kerangka kerja yang diadaptasi oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, Komisi Masyarakat Eropa atau EC, Organisasi Internasional Pasar Modal atau IOSOC, dan Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC. Standarisasi ini muncul karena ada berbagai macam laporan keuangan yang dibuat dari berbagai negara. Untuk perusahaan multinasional yang menjalankan bisnisnya secara global, seorang akuntan harus dapat membaca standar laporan keuangan pada setiap masing-masing negara, baru kemudian dapat melakukan analisa.
IFRS Convergence telah membawa dunia akuntan ke level baru. Dan berikut ada 3 tahap konvergensi IFRS di Indonesia. Yang pertama, tahap adopsi, yakni pada tahun 2008 hingga 2011, meliputi aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan juga evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Yang kedua, tahap persiapan akhir pada tahun 2011. Dalam tahap ini, dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Dan yang ketiga, ada tahap implementasi, yakni pada tahun 2012, berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian, dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Selanjutnya, ada perbedaan mendasar IFRS. Yang pertama, yakni perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini biasanya terjadi pada perubahan PSAK yang awalnya historical cost menjadi fair value based. Terdapat ketentuan untuk pembukuan dari penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai sekarang dari sebuah aset tertentu. Fair value based merupakan suatu yang mendominasi perubahan-perubahan yang terjadi di PSAK guna konvergensi ke IFRS selain hal yang lain. Yang kedua, bertumpu pada principle based. PSAK pada awalnya bertumpu pada rule based sebagaimana yang dikatakan dalam US GAAP, namun sekarang telah berubah menjadi principle based, di mana rule based memiliki pengertian yaitu situasi di mana segala sesuatu itu menjadi jelas batasan-batasan yang dimilikinya, masing-masing seperti ciri-ciri administrasi keuangan. Sedangkan principle based sendiri memiliki makna apabila hal yang diatur di dalam PSAK yang update bernilai guna untuk mengadopsi IFRS adalah prinsip-prinsip yang bisa dijadikan bahan pertimbangan akuntan atau pedoman manajemen perusahaan sebagai dasar acuan untuk kebijakan akuntansi perusahaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, ada pemutakhiran update dari PSAK. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan transparansi di mana laporan yang dikeluarkan untuk berada di luar harus cukup memiliki kedekatan kenyataan dengan laporan yang berada di dalam. Pihak perusahaan harus memunculkan berbagai ungkapan atau disclosures penting dan serta mensignifikannya sehingga para pembaca laporan yang telah selesai berhasil diproduksi ke eksternal benar-benar dapat menganalisis perusahaan berdasarkan kenyataan yang lebih baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan mendasar antara komponen laporan keuangan sebelum IFRS dan juga komponen laporan keuangan setelah IFRS. Nah, di sini ada masing-masing 5 poin. Untuk komponen laporan keuangan sebelum IFRS, poin pertama yaitu ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk komponen laporan keuangan setelah IFRS, yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan sebelum IFRS itu yang pertama, untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan investasi dari kredit. Yang kedua, menyediakan informasi untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya, dan perubahan keduanya. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan setelah IFRS. Di sini yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Tujuan yang kedua setelah IFRS yaitu pengguna adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat.
Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.